Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bunda Kian Hansa. Di video kali ini saya akan membuat kue tradisional dari olahan singkong. Kue ini biasa disebut dengan kue mata roda atau mata kebo, atau biasa disebut juga dengan kue putri noong. Bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Langkah yang pertama, siapkan 550 gram singkong yang sudah diparut. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, 40 gram santan instan, 20 gram margarin yang sudah dilelehkan. (15 gram bubuk fiber cream), 4 sendok makan susu kental manis putih. Kemudian aduk dengan spatula hingga semua bahan tercampur rata. Agar lebih gurih, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanili, kemudian aduk kembali sampai garam larut. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak. Satu bagian tambahkan 3 tetes pewarna hijau muda. Satu bagian lagi tambahkan 3 tetes pewarna ungu. Dan satu bagian terakhir tambahkan 3 tetes pewarna merah cabai. Aduk hingga pewarna larut. Untuk bagian tengah, siapkan pisang kepok matang secukupnya. Untuk membungkus, gunakan daun pisang yang sebelumnya sudah dilayukan terlebih dahulu agar ketika membungkus nanti daun pisang tidak pecah. Letakkan 1 lembar daun pisang. Beri 2 sendok makan adonan warna hijau. Dua sendok makan warna ungu, 3 sendok makan adonan warna merah, 1 kemudian letakkan pisang di bagian tengah. Serapat seperti membungkus lontong.
Agar bungkusan tidak terbuka, semat ujung-ujungnya. Kemudian ujung satunya kita lipat lagi seperti ini. Lalu agar tidak terbuka, kunci dengan tusuk gigi. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Rapikan ujung lipatan dengan gunting. Setelah selesai, kemudian masukkan ke dalam kukusan atau kelakat yang sebelumnya telah dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan beruap banyak. Tutup kelakat, kemudian kukus selama kurang lebih 45 menit atau hingga matang. Setelah dikukus selama kurang lebih 45 menit, kemudian buka kelakat. Jika kue sudah matang, kemudian angkat kue dari kukusan. Karena ini masih sangat panas, ini akan kita biarkan sampai putri noong ini benar-benar dingin. Sambil menunggu dingin, kita buat untuk bahan baluran. Siapkan setengah butir kelapa parut, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga garam tercampur rata. Agar lebih wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Setelah putri noong dingin, kemudian kita buka bungkusan. Potong-potong menjadi beberapa bagian. Agar tidak lengket, gunakan pisau yang dibungkus dengan plastik ketika memotong, atau gunakan scraper plastik seperti ini agar tidak lengket. Baluri seluruh permukaan dengan kelapa parut hingga rata. Setelah semua terbalut dengan kelapa parut, kita tata di atas piring saji. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta matikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video-video terbaru. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketemu lagi di channel Bunda Kiana Hansa. Di video kali ini saya akan membuat olahan dari singkong. Bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Langkah yang pertama, siapkan 1 kg singkong yang sudah dikupas, kemudian cuci bersih. Setelah singkong dikupas, kemudian kukus singkong sekitar 40 menit atau sampai singkong matang. Sambil menunggu singkong matang, kita akan buat isian kroket. Panaskan minyak di dalam wajan. Kemudian setelah minyak panas, masukkan 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih yang sudah dicincang kecil. Tumis hingga harum. Setelah harum, masukkan 1 sendok makan cabai giling atau sesuai selera, menyesuaikan dengan tingkat pedas yang diinginkan. Tumis kembali sampai matang dan bau mentah hilang. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan 100 gram wortel yang sudah dipotong kotak kecil seperti ini. Aduk rata, kemudian masak sebentar. Masukkan 100 gram kentang yang sudah dipotong kecil. Tambahkan 100 gram bakso sapi yang sudah dipotong kecil. Aduk semua bahan ini hingga rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh pala bubuk, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Aduk kembali sampai semua bumbu larut dan tercampur rata. Agar isian matang, tambahkan air sebanyak 100 ml atau lebih. Jika kurang, air bisa ditambah sampai isian matang dan empuk. Agar isian cepat matang, tutup wajan, kemudian masak sampai air menyusut dan lunak. Setelah isian matang, tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Setelah matang, kemudian matikan kompor, biarkan isian dalam kondisi dingin. Setelah singkong matang dan lunak, buka kukusan atau kelakar. Kemudian pindahkan ke dalam wadah, lalu haluskan dengan ulekan yang sudah dibungkus plastik. Setelah singkong halus, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Jika menyukai rasa yang lebih gurih, adonan kulit bisa ditambahkan dengan parutan keju. Tambahkan juga 2 sendok makan margarin. Aduk rata. Agar memudahkan mencampur, uleni adonan dengan menggunakan tangan. Tambahkan juga 2 kuning telur. Aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Tekstur adonan kulit seperti ini, dan ini akan kita bentuk. Ambil sedikit adonan kulit, kemudian pipihkan. Beri 1 sendok isian. Kemudian tutup rapat sambil ditekan agar ketika digoreng isian tidak keluar.
Tekan-tekan dengan tangan sampai berbentuk lonjong. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Siapkan 75 gram tepung terigu, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 150 ml air, kemudian aduk rata sampai tepung larut. Ambil satu buah kroket, kemudian masukkan ke dalam bahan pencelup. Masukkan ke dalam tepung panir, aduk rata sampai kroket terbalut dengan tepung panir. Lakukan hal yang sama hingga habis. Untuk tepung panir, gunakan tepung panir butiran halus atau sebelum digunakan, tepung panir bisa di blender terlebih dahulu. Setelah selesai, kemudian panaskan minyak di dalam wajan. Setelah minyak panas, masukkan kroket. Goreng kroket sampai semua sisi matang. Agar matang merata, kroket bisa dibalik seperti ini. Kemudian lanjutkan menggoreng sampai kroket benar-benar matang. Gunakan api sedang cenderung kecil agar kroket matang merata dan tidak gosong. Setelah matang, angkat kroket, kemudian tiriskan sampai minyak turun. Setelah minyak turun, letakkan kroket di atas piring saji. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video-video terbaru. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.